Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, siswa-siswi kelas 10 untuk mengikuti mata pelajaran DPK. Pada proyek ini saya akan memberi tutorial demo membuat running text display LCD 16x2 menggunakan Arduino Uno dengan spool display ke kiri. Di sini saya juga akan menjelaskan mulai dari hardware dan software serta cara kerjanya agar para siswa-siswi dapat mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Ya, langsung aja. Untuk alat dan bahannya sudah saya siapkan. Di sini ada satu buah LCD 16x2 atau istilahnya liquid crystal display. Dan di sini saya menggunakan satu buah potensiometer. Setelah itu saya menggunakan satu buah Arduino Uno tipe R3. Setelah itu saya menggunakan juga satu buah breadboard atau protoboard. Ada USB juga. Setelah itu saya di sini menggunakan kabel jumper tipe man to man ya. Arduino Uno tipe R3. Jadi papan mikrokontroler ini bersifat open source berbasis mikrokontroler microchip Atmega 328P dan dikembangkan oleh Arduino.cc. Mikrokontroler ini dirilis pada tahun 2010. Papan ini juga dilengkapi dengan set pin input-output digital dan analog yang dapat dihubungkan ke berbagai papan ekspansi dan sirkuit lainnya. Nah, seperti ini alatnya ya. LCD 16x2 atau istilahnya yaitu liquid crystal display. Jadi alat ini yaitu merupakan modul penampil data yang mempergunakan kristal cair sebagai bahan untuk penampil data yang berupa tulisan maupun gambar. Pengaplikasiannya ini biasanya di kehidupan sehari-hari yang mudah kita jumpai antara lain pada kalkulator, gameboard, televisi, ataupun layar komputer. Jenis dari perangkat ini ada ya, dan kita akses LCD 16x2 ini dengan mudah dikarenakan mudah kita dapatkan di toko elektronik terdekat. Kita bisa di toko elektronik offline maupun online. Spesifikasi dari LCD 16x2 ini mempunyai beberapa banyak fitur. Nah, terutama kenapa kok disebut LCD 16x2 dikarenakan terdiri dari 16 kolom dan 2 baris. Alat ini dilengkapi dengan backlight dan juga mempunyai 192 karakter tersimpan. Lalu dapat dialamati dengan mode 4 bit dan 8 bit. Juga terdapat karakter generator terprogram. Untuk pin-pinnya ya, pin-pin LCD 16x2 ini dan keterangannya saya jelaskan mulai dari atas dulu. Kelihatan ya, saya dekatkan. Jadi keterangannya di sini ada ground, VCC, sebelahnya VCC ada kontras, setelah itu sebelahnya lagi ada RS, sebelahnya lagi ada RW, sebelahnya lagi ada EN, dan ada D0 sampai D7. Setelah itu sebelahnya lagi ada A dan K. Nah, saya jelaskan satu persatu mulai dari ground. Jadi keterangan dari ground ini yaitu sebuah catu daya yang memiliki tegangan 0 atau istilahnya yaitu negatif, sedangkan VCC ini artinya yaitu catu daya positif.
Setelah itu ada kontras sebelahnya VCC ya. Fungsinya untuk menampilkan tulisan pada LCD atau kontras tulisan pada LCD. Sebelahnya lagi ada RS atau kepanjangan dari register select. Ada dua jenis RS, yaitu high dan low. Artinya high yaitu untuk mengirim data, sedangkan low untuk mengirim instruksi. Sebelah dari RS ada RW, artinya yaitu write or wait. Jadi sama, ada dua status ya, di sini ada dua jenis yaitu high dan low. Fungsi dari high ini yaitu untuk mengirim data, sedangkan low fungsinya untuk mengirim instruksi. Jika disambungkan ke low untuk pengiriman data ke layar LCD. Nah, sebelahnya lagi ada E. E ini artinya yaitu enable. Jadi untuk mengontrol LCD ketika bernilai low. Jadi apabila codingan kita atau pemrograman kita yang inisialnya yaitu low, jadi LCD tidak dapat diakses atau posisi mati ya. Sedangkan high, tulisan atau teks pada LCD akan muncul. Sebelahnya enable ada D0 sampai D7, artinya data bus. Jadi data bus ini mulai dari data bus 0 sampai data bus 7. Sebelahnya lagi ada A. A ini artinya yaitu backlight bus. Fungsinya atau artinya yaitu disambungkan ke positif atau VCC untuk menyalakan lampu latar pada LCD 16x2. Sedangkan untuk backlight min atau K ini sebelahnya disambungkan ke ground untuk menyalakan lampu latar pada LCD ya. Jadi A ini nanti akan kita taruh di port positif atau VCC, maaf pin ya, bukan port, pin VCC. Sedangkan untuk K ini kita sambungkan ke pin ground. Setelah itu ada papan breadboard ini. Jadi sejenis papan yang biasanya digunakan untuk membuat prototipe rangkaian elektronik. Beberapa orang kadang menyebutnya ya project board atau bahkan protoboard ya. Pada dasarnya breadboard ini digunakan untuk membuat rangkaian elektronik tanpa harus merepotkan kita sebagai pengguna untuk menyolder. Biasanya kita akan menggunakan papan PCB, tapi di sini kita dipermudah dengan breadboard ini ya. Jadi kita nggak perlu nyolder. Ya, tujuannya papan ini biasanya untuk membuat rangkaian elektronik sementara. Tujuannya uji coba saja atau prototipe ya. Jadi kalau kita membuat alat, ya pastinya supaya lebih paten kita harus membuat papan PCB pada PCB. Nah, jadi breadboard ini ada pengantarnya, konduktor listrik sekaligus tempat kabel jumper nanti akan kita letakkan ke breadboard ini, sehingga arus dari satu komponen bisa terdistribusi dengan baik sesuai keinginan ke komponen lain tanpa harus merepotkan kita untuk menyolder atau melakukan bongkar pasang. Tapi kelebihan dari breadboard ini ya, komponen-komponen yang telah kita pasang nanti tidak akan rusak dan mudah untuk dibongkar pasang, dikarenakan papan ini tanpa solder atau istilahnya yaitu solderless. Setelah itu ada potensio. Nah, potensio. Jadi potensio ini yang saya dekatkan ya. Potensio ini yaitu salah satu jenis resistor 3 terminal yang berfungsi untuk mengatur tegangan, arus, dan resistensi listrik dalam sebuah rangkaian. Setelah itu ada kabel USB. Kabel USB ini digunakan untuk menghubungkan antara Arduino nantinya yang kita rakit ke laptop kita atau PC. Setelah itu ada kabel jumper. Di sini saya menggunakan kabel jumper tipe man to man. Fungsinya ini gunanya untuk menghubungkan komponen-komponen yang ada di breadboard ini ke
microcontroller Arduino Uno R3. Pertama yang kita siapkan yaitu pin VSS, kita taruh di ground. Nah, sebelumnya kita harus paham dulu tata letak atau posisi plus minus atau tegangan maupun nol tegangan di papan breadboard ini. Jadi kalau di atas ini posisinya yaitu plus, bawah min. Ya, sudah saya beri tanda. Yang atas plus, yang bawah min. Jadi yang atas ini memiliki tegangan 5 volt, sedangkan bawah tidak memiliki tegangan atau posisinya 0 tegangan. Sekarang kita hubungkan rangkaiannya. Untuk pin VSS pada LCD 16x2 kita hubungkan. Pertama kita hubungkan dulu ke ground pada breadboard. Sedangkan pin VDD ini pada LCD 16x2 kita hubungkan ke 5 volt pada papan breadboard. Oke. Setelah itu pin V0 pada LCD 16x2 kita hubungkan ke output potensiometer. Nah, di sini ada potensiometer. Jadi ada 3 kaki di sini, yaitu pin 1, pin 2, pin 3. Pin 1 yaitu posisinya plus atau memiliki tegangan 5 volt. Sedangkan tengah ini output data. Sedangkan yang terakhir ini atau pin 3 ini, kaki 3, statusnya yaitu negatif atau ground. Kita hubungkan dulu, kita pasang ke papan breadboard dulu potensinya. Jadi untuk posisi letaknya jangan terlalu mepet, kita beri jarak ya. Di V0 tadi, V0 kita hubungkan ke output pada potensio. Pada resistor. Nah, oke. Sekarang pin RS pada LCD 16x2 kita hubungkan ke pin 7 pada Arduino Uno. Pin RS kita pin RS pada LCD 16x2 kita hubungkan ke pin 7 pada Arduino Uno. Kita tes ya, biar kelihatan seperti ini. Saya lanjutkan. Setelah itu pin RW pada LCD 16x2 kita hubungkan ke ground pada breadboard. Setelah itu pin E pada LCD 16x2 atau istilahnya yaitu enable kita hubungkan ke pin 6 Arduino. Sedangkan pin D4 atau data bus 4 pada LCD 16x2 kita hubungkan ke pin 5 pada Arduino. Setelah itu data bus 5 pada LCD 16x2 kita hubungkan ke pin 4 pada Arduino.
Setelah itu pin D6 pada 19 kedua kita hubungkan ke pin 3 pada Arduino. Berikutnya pin D7 pada LCD 16x2 kita hubungkan ke pin 2 pada Arduino. Pin A pada LCD 16x2 kita hubungkan ke pin 5 volt pada breadboard. Posisi negatif plus ya. Sedangkan pin K kita hubungkan ke ground pada papan breadboard. Ini. Setelah itu pin 5 volt pada Arduino kita hubungkan ke 5 volt pada Arduino. Maaf, pin 5 pada Arduino, 5 volt Arduino kita hubungkan ke plus breadboard atau papan boardnya. Sedangkan pin ground pada Arduino kita hubungkan ke ground board pada papan board ini ya. Nah, seperti ini. Setelah itu papan 5 volt potensio tadi pin 5 volt pada potensio atau posisi plus pada posisi pada 1 kita hubungkan ke pin 5 volt pada board, khususnya ke plus ya. Sedangkan yang ground pada pin kaki 3 atau pin ground pada potensio kita hubungkan ke negatif pada papan breadboard atau groundnya ya, seperti ini.